boleh maju ke depan. Ini banyak bangku kosong nih di depan. Boleh? Ayo Pak Edi, boleh maju. Ya, biar kita sama depan biar saling dekat ya, walaupun tetap jaga jarak ya. Ya, sekali lagi, Shalom Bapak Ibu Saudara semua. Shalom. Kita mau persiapkan hati kita. Kita mau mulai ibadah kita. Kita mau berdoa. Bapa di surga, terima kasih Bapak untuk penyertaan-Mu Tuhan sepanjang minggu ini Tuhan. Engkau Allah yang mulia, Engkau Allah yang hebat, Engkau Allah yang dahsyat Tuhan. Saat ini Tuhan, kami persiapkan hati kami mulai ibadah kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hallelujah.
Terima kasih Tuhan, terima kasih. Amin. Kami
Engkau Tuhan. Kami butuhkan sentuhan tangan-Mu di dalam setiap hidup kami. Kami tidak mengandalkan kemampuan kami. Kami tidak mengandalkan kekuatan kami. Kami butuh Engkau. Mari ya Tuhan, datang di hati kami masing-masing dengan sentuhan kasih-Mu, sehingga kami merasakan Tuhan itu dalam hidup kami. Siang ini kami mau merenungkan kebenaran firman Tuhan. Tuhan berikan kami roh pengertian yang baik. Biarlah firman yang sebentar kami dengar boleh mengubah hidup kami. Dan terlebih khusus hari ini, kami mau bersekutu di dalam tubuh dan darah-Mu, memperingati di 2000 tahun yang lalu boleh Engkau berkorban bagi kami. Saat ini kami buka hati kami. Kiranya Roh Kudus berkenan atas kehidupan kami dan seluruh jemaat-Mu. Setiap kuasa kegelapan, kuasa iblis yang mencoba mengalihkan hati dan pikiran kami, kami tolak kuasanya demi nama Yesus. Biarlah Roh Kudus diam atas hidup kami di ruang dan hati kami. Kami siap mendengar firman Tuhan yang telah siap. Katakan sama-sama. Amin. Silakan duduk dalam berkati. Shalom. Lagi shalom. Ya puji Tuhan, hari ini kita bisa beribadah. Saya hari ini pakai 2 kacamata. Di kacamata yang satu dan kacamata ini. Jadi saya buka dulu ya, karena kita baca firman Tuhan. Kita buka Alkitab kita di dalam kitab Yohanes pasal 6. Yohanes pasal 6 ayat yang ke-25 sampai dengan 36. Yohanes pasal 6 ayat 25 sampai dengan 36. Yang sudah dapat katakan amin. Yang belum ada Alkitab boleh diminta ya. Atau ya mungkin nanti dibantu di depan. Baiknya nanti kalau Bapak Ibu Alkitab sudah disiapin di meja di bawah ya Bu? Ada ya? Nanti boleh diambil di bawah ya Alkitabnya ya, supaya kita masing-masing juga bisa baca firman Tuhan. Ya, kita baca ayat 25 sampai 36. Saya baca ayat yang ganjil, Bapak Ibu baca ayat yang genap. Judul firman Tuhan atau tema atau perikop yang diberikan oleh Lembaga Alkitab Indonesia, Roti Hidup. Ketika orang banyak menemukan Yesus di seberang laut itu, mereka berkata kepadanya, "Rabi, bila mana engkau tiba di sini?" Yesus menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu mencari aku, bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu telah makan roti itu dan kamu kenyang. Bekerjalah bukan untuk makan yang akan dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal, yang akan diberikan Anak Manusia kepadamu, sebab dialah yang disahkan oleh Bapa Allah dengan materainya." Lalu kata mereka kepadanya, "Apakah yang engkau buat?" Jawab Yesus kepada mereka, "Inilah pekerjaan yang dikehendaki Allah, yaitu hendaklah kamu percaya kepada Dia yang telah diutus Allah." Maka kata mereka kepadanya, "Tanda apa yang engkau buat supaya dapat kami melihatnya dan berkata kepadamu, pekerjaan apa yang engkau lakukan?" "Nenek moyang kami telah makan mana di padang gurun, seperti ada tertulis, mereka diberinya makan roti dari surga." Maka kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya bukan manusia yang memberikan kamu roti dari surga, melainkan
melainkan Bapakku yang memberikan kamu roti yang benar dari surga. Karena roti yang dari Allah ialah roti yang turun dari surga dan yang memberi hidup kepada dunia. Maka kata mereka kepadanya, Tuhan, berikanlah kami roti itu senantiasa. Kata Yesus kepada mereka, Akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi. Ayat 36 sama-sama. Tetapi aku telah berkata kepadamu, sungguh pun kamu telah melihat aku, kamu tidak percaya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, dalam kesempatan ini saya mencoba membagikan satu kebenaran firman Tuhan kepada Bapak Ibu. Bagaimana kita bisa mengerti sesungguhnya Allah yang kita percaya, Allah yang kita kenal di dalam nama Yesus. Sebelum saya menjelaskan ini, Bapak Ibu mungkin pernah dengar yang namanya sakramen perjamuan kudus. Di dalam gereja, umumnya di gereja itu ada paling umum itu ada 2 sakramen. Ya. Sakramen apa di dalam gereja yang Bapak Ibu tahu? Paling umum? Sakramen baptis dan sakramen perjamuan kudus. Itu yang umumnya. Kalau di gereja tua, baptis itu disamakan seperti percik. Ya. Kalau di gereja masa kini, baptisan itu berasal diambil dari kata bahasa Yunani, baptizo, itu ditenggelamkan. Ada juga istilah dipercikan. Nah, itulah kita kembali kepada sejarah itu. Nah, kita melihat hari ini tentang bagaimana itu sakramen kudus. Ya, kata sakramen itu berasal dari bahasa Latin, yaitu sacramentum. Sakramen itu berhubungan dengan kudus. Sakral, kudus, dipisahkan, dikhususkan. Jadi Bapak Ibu yang ada dalam ruang ini, setiap 1 kali sebulan kita mengikuti perjamuan kudus, berarti kita dikhususkan untuk mengalami Tuhan. Kita dikhususkan untuk mengalami bagaimana penderitaan Kristus. Kita dipisahkan dari segala dosa. Kita dipisahkan dari segala perbuatan yang jahat. Pertanyaannya, apakah ketika kita menerima perjamuan kudus, apakah kita sudah tidak bisa berbuat dosa lagi? Tak perlu jawablah di hati masing-masing. Setelah kita menerima perjamuan kudus, apakah kita sudah tidak bisa berbuat dosa lagi? Yang kedua, setelah kita menerima perjamuan kudus atau sakramen kudus, apakah kita tidak bisa marah lagi? Di dalam tradisi orang Yahudi, atau lebih kepada tradisi gereja masa kini, sakramen ini berbicara tentang apa? Melambangkan kehadiran Kristus di dalam kehidupan kita. Lambang kehadiran Kristus. Kalau Luther berkata bahwa kalau kita mengikuti perjamuan kudus, meminum anggur dan makan roti, ya, itu berbicara tentang apa? Bahwa dia hadir pada dalam atau keadaan. Jadi begini, ketika kita mengambil roti dan cawan, menurut ketika kita mengambil roti dan cawan itu, dia hadir di situ, dia ada di dalam itu, dan kita imani bahwa ketika kita makan roti dan minum itu, kita setelah bersekutu di dalam penderitaan itu. Kalau menurut Calvin berkata begini, kalau kita mengikuti perjamuan kudus bukan bicara masalah lahiriahnya, tetapi kehadiran Kristus berbicara tentang kerohanian, non fisik.
Jadi jangan kita berpikir kita roti bahwa ini tubuh Kristus benaran. Tetapi menurut Calvin itu hanya lambang, mengingatkan saya dan saudara bahwa Yesus telah mati di kayu salib, darahnya telah tercucurkan untuk saya dan saudara. Oke, terlepas daripada itu, satu kesimpulan daripada perjamuan kudus atau sakramen kudus itulah membuat kita mengingat kembali bagaimana Yesus menderita di kayu salib. Nah, kalau kita melihat di dalam yang kita baca tadi, kita kembali ke Yohanes pasal 6. Yohanes pasal 6 ayat 25 sampai dengan 34 ini, kalau saya ambil satu tema hari ini tentang roti hidup. Ya, roti hidup. Kita melihat sejarah Israel, ya. Bagaimana ketika mereka diberi makan dan diberi minum, ya, diturunkan apa? Roti dan burung. Bagaimana Allah menyertai bangsa Israel. Nah, ini berbicara tentang apa? Ini berbicara kebutuhan secara jasmani. Dan banyak orang Yahudi yang menanyakan itu kepada Yesus di zaman itu. Karena mereka taunya roti buat kenyang. Kalau lapar berarti butuh roti, butuh makan, butuh daging supaya dia kenyang. Tapi Yesus hadir dengan memberikan pengertian yang baru bagi saya dan saudara. Kalau kita baca di dalam ayat yang ke-32. Maka kata Yesus kepada mereka, coba tampilin. Nah, maka kata Yesus kepada mereka, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya Musa, bukan Musa yang memberikan kamu roti dari surga, melainkan Bapakku yang memberikan kamu roti yang benar dari surga. Karena roti yang dari Allah ialah roti yang turun dari surga dan yang memberi hidup kepada dunia. Maka kata mereka kepadanya, Tuhan, berikanlah kami roti itu. Ayat 35. Kata Yesus apa? Sama-sama ya, ayat 35. Boleh buka ayat 35-nya? Ya, 1, 2, 3. Kata Yesus kepada mereka, oke. Satu peristiwa yang terjadi di tengah-tengah keadaan waktu dia bersama-sama dengan murid-muridnya, dengan orang berbondong-bondong mengikuti dia. Mereka masih menganggap bahwa roti yang dimaksud adalah roti supaya apa? Kenyang, seperti yang pernah diterima oleh nenek moyang mereka sebelumnya. Mereka masih berpikir demikian. Tetapi di ayat 35, ayat 33, dia berkata kepada mereka bahwa, ayat 32 dulu, roti yang diterima oleh nenek, yang kamu terima saat itu bukan dari Musa. Bukan Musa yang berikan roti itu, tetapi Tuhan yang berikan roti itu. Nah, untuk saat ini, aku inilah, ayat 25, aku itu roti hidup. Akulah roti itu. Kalau kamu makan roti itu, berarti kamu tidak lapar lagi. Kalau kamu percaya kepada aku, maka kamu tidak akan haus lagi. Pertanyaannya, seberapa jauh saya dan saudara percaya bahwa Yesus yang mati di kayu salib itu, dialah sesungguhnya roti hidup itu. Untuk bersekutu di dalam tubuh dan darah Yesus itu tidak mudah. Nanti saya akan sampaikan 4 hal. Bagaimana kita bisa mengikuti perjamuan kudus? Bagaimana kita bisa bersekutu dalam tubuh dan darah Yesus? Ada 4 hal yang saya sampaikan. Nah, coba di saat-saat ini, Bapak Ibu, pernahkah berpikir, pernahkah mengoreksi diri bahwa apa betul saya telah menerima tubuh dan darah Yesus itu? Apakah masih berpikir seperti orang-orang Yahudi, murid-murid Yesus saat itu, masih berpikir bahwa roti yang sesungguhnya, roti supaya
kenyang. Sebentar kita terima tubuh dan darah Yesus nanti melalui perjamuan kudus. Dan sebelum kita terima ini, kita harus mengerti 4 hal. Ya, coba Bapak Ibu buka di dalam kitab 1 Korintus pasal 11 ayat 28. 1 Korintus pasal 11 ayat 28. Baca sama-sama 1, 2, 3. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan. Saya ulang. Hendaklah tiap-tiap orang yang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Nah ini menguji diri. Bukan soal kita membandingkan diri kita kepada orang lain, soal rohani. Oke, saya ulang. Menguji diri bukan soal membandingkan diri saya dan saudara kepada orang lain tentang kerohanian kita. No, bukan itu. Tetapi pengujian diri di sini, menguji diri, membandingkan diri sesuai dengan kesetaraan firman Tuhan. Standarnya adalah firman Tuhan, bukan standarnya orang di sekeliling kita, bukan standarnya pendetamu, bukan standarnya ibu rohanimu, bukan standarnya bapak rohanimu, bukan itu standar yang membuat kita bisa menerima tubuh dan darah Yesus. Tetapi standarnya adalah firman Tuhan yang di dalam kitab Yohanes pasal 6 ayat 35 tadi. Apakah sudah kita menguji diri kita? Kita telah menerima sesungguhnya bahwa roti hidup yang sesungguhnya adalah siapa? Yesus. Dia langsung memproklamirkan diri, akulah roti hidup. Hendaklah kita mulai menguji diri kita supaya apa? Tidak menjadi kutukan bagi diri saya dan saudara. Jangan sampai kita menerima tubuh dan darah Yesus ini bukan jadi berkat bagi kehidupan kita. Apa yang dimaksud menguji diri? Berdasarkan standar, sesuai dengan standar firman Tuhan. Saya dan saudara mulai berpikir, saya bilang tadi, setelah menerima perjamuan kudus, apakah berarti manusia tidak bisa berbuat dosa lagi? Setiap hari, mau itu, dosa itu mengintai kehidupan saya dan saudara. Dalam perjalanan kita, keluar masuk kita, dosa itu mengintai saya dan saudara. Di situ kita melihat apa kita koreksi diri kita, seberapa jauh kita mengalami pemulihan. Koreksi diri, ya. Saya cara juga koreksi diri hadapan Tuhan. Bapak Ibu juga koreksi diri. Ini yang pertama, ya. Cara atau langkah bagaimana supaya kita bisa masuk dalam sakramen kudus. Yang pertama adalah kita masing-masing menguji diri. Seberapa jauh saya mengenal Yesus, seberapa jauh saya mengerti bahwa roti yang sesungguhnya adalah Kristus. Dia roti hidup, bukan soal makan dan minum. Sebelum saya terlalu jauh dalam pelayanan, saya dulu tuh sering membandingkan diri saya dengan orang yang lebih rohani. Ya, sama lihat saya ibaratnya pernah bukan mengidolakan, bukan. Tapi saya melihat orang yang lebih rohani dari saya. Saya berkata, saya kayak dia lah. Jadi setelah saya belajar kebenaran firman Tuhan, Tuhan ajarkan saya, berikan pengertian baru bahwa bukanlah manusia itu yang menjadi standar saya untuk menguji diri, untuk merubah diri. Tetapi yang menjadi standar saya untuk menguji diri saya, untuk mengubah karakter saya, mengubah diri saya adalah firman Tuhan.
Karena manusia bisa salah, betul? Manusia bisa mengecewakan, betul? Suatu saat orang yang kita idolakan, orang yang kita rasa bahwa dia orang yang panutan kita, dia berbuat salah, kita kecewa. Tapi Allah tidak pernah mengecewakan. Kalau kita menjadikan firman Tuhan, ya, kita jadikan firman Tuhan sebagai standar kita untuk menguji diri. Dan saya percaya Bapak Ibu tidak akan pernah kecewa. Karena kenapa? Allah sendiri tidak pernah mengecewakan saya dan saudara. Katakan amin. Garis bawah yang ini, untuk menguji diri, saya tidak jadikan standar saya orang yang saya kenal, manusia, orang yang saya anggap lebih rohani dari saya. Dia bukan standar, tetapi standar kebenaran firman Allah. Bagaimana saya mengerti roti hidup yang sesungguhnya. Dialah Yesus yang mati di kayu salib itu. Makanya banyak orang banyak kecewa. Banyak orang Kristen masa kini kecewa, nggak mau lagi percaya kepada Tuhan. Karena kenapa? Dia jadiin standar perubahan hidupnya orang yang dia rasa lebih rohani daripada dia. Makanya karena itu hendaklah tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum. Uji bagaimana diri kita dengan kebenaran sudah sesuai atau belum, itu yang disebut menguji. Bukan menguji diri kita membandingkan diri kita beroleh. Saya ini hampir sama dengan level saya dengan rohani dia. Saya lebih tinggi rohani daripada dia. Tidak demikian. Saya oleh karena itu saya boleh katakan pada semua jemaat yang ada di tempat ini, dalam ruang ini, Bapak Ibu, orang-orang yang luar biasa, jangan pernah merasa bahwa rohani saya masih kecil. Betul? Ya, jangan kita melihat orang lain kita, aduh ini saya agak sedikit minder dari dia. Jangan. Kita sama dengan Tuhan. Jadikan firman Tuhan ini sebagai standar pengujian seberapa jauh kita dalam Tuhan. Banyak kok. Yang pertama, jadi langkah bagaimana supaya kita bisa masuk dan menerima perjamuan kudus ini atau sakramen kudus ini. Kalau di bahasa lain itu Ekaristia atau Ekaristo. Kalau di dalam orang kalau tadi menggunakan kata Ekaristi, itu sakramen. Ekaris itu artinya ucapan syukur. Ada rasa yang meluap dalam hati untuk mengucap syukur. Mengucap syukur dalam hal apa? Karena Tuhan berkenan atas hidupnya. Dia mati di kayu salib. Nah, oleh karena itu, yang pertama ini mari kita memuji diri kita masing-masing. Yang kedua, kita boleh melihat kalau setelah kita menguji diri kita harus memiliki kerinduan. Katakan kerinduan. Kita harus punya kerinduan. Kerinduan itu muncul dari dalam, kalau orang bilang kalau di sistem di fashion show atau sebagainya ada yang namanya inner beauty. Inner beauty itu yang berasal dari dalam, betul? Bukan dari luarnya, tapi inner beauty. Kerinduan yang berasal di dalam diri saya dan saudara, bukan ngada-ngada. Allah sendiri, Yesus sendiri, dia punya kerinduan untuk apa? Berjamu bersama dengan murid-muridnya. Masa iya kita tidak memiliki kerinduan untuk menerima Ekaristi atau sakramen kudus ini? Punya kerinduan. Coba kita baca Lukas pasal 22. Lukas 22 ayat yang ke-15 sampai 16. Oke, sudah dapat mengatakan amin? Oke, kalau belum dapat coba lihat di atas ya, di layar. Oke, baca sama-sama 1, 2, 3. Katanya kepada mereka, aku sangat rindu makan Paskah ini bersama-sama dengan kamu sebelum aku menderita. Ayat 16-nya, sebab aku berkata kepadamu, aku tidak akan memakannya lagi sampai ia beroleh kegenapannya. Yesus sendiri sebagai manusia
saat itu dia memiliki kerinduan untuk apa? Bersekutu bersama. Saya ulang, dia bersekutu bersama dengan murid-muridnya bukan soal makan dan minum. Tetapi kerinduan ini mengajarkan saya dan saudara. Dia ini menjelaskan, sedang menjelaskan kepada siapa? Kepada murid-muridnya. Memberikan isyarat kepada murid bahwa aku akan segera aku akan segera berpisah dengan kamu. Dia punya kerinduan. Saya dan saudara harusnya memiliki kerinduan lebih-lebih. Kenapa? Kenapa kita harus memiliki kerinduan? Karena dia yang tidak mengenal dosa menjadi dibuat berdosa. Oleh siapa? Oleh saya. Betul? Oleh saudara. Oleh Bapak Ibu. Jadi Allah meminta, Allah menghendaki kerinduan kita lebih yang timbul dari dalam hati, bukan karena paksa. Datang beribadah, datang bersekutu, datang mengikuti perjamuan kudus, datang mengikuti sakramen kudus bukan karena perintah. Katakan amin. Ini bukan sebuah perintah. Ini keharusan. No. Tapi karena kerinduan. Maka dalam firman Tuhan nanti, barang siapa yang merasa belum layak menerima, janganlah dia menerima perjamuan itu. Sebelum dia merasa belum layak. Tapi saya dan saudara dalam ruangan ini, ketika kita memiliki kerinduan datang, untuk bisa datang bersekutu dalam Tuhan, maka sesungguhnya dia layakkan saya dan saudara. Yang berikutnya, yang hal yang ketiga, 1 Korintus pasal 14. Ya ini, jangan juga hanya sekedar memiliki kerinduan. Tidak hanya sekedar memiliki kemauan, aduh saya rindu ikuti perjamuan kudus, saya rindu ikut sakramen. Tapi ada hal bagian yang kita ambil, yaitu apa? Kita harus memiliki pengertian. Ya, 1 Korintus pasal 14 ayat 15. Coba baca sama-sama 1, 2, 3. Jadi apakah yang harus kubuat? Aku akan berdoa dengan roh, tetapi aku akan berdoa juga dengan hati. Aku akan menyanyi dengan memuji dengan roh, tetapi aku akan menyanyi dengan memuji juga dengan akal budiku. Kita menyembah Tuhan, kita berdoa kepada Tuhan, kita juga harus menggunakan apa? Akal budi, pengertian. Doa yang kita sampaikan, doa yang kita ucapkan, kita harus mengerti apa maksud doa kita. Ya, Paulus berkata demikian, kalau aku berdoa dengan rohku, aku juga berdoa dengan akal budiku. Jadi kita harus memiliki pengertian yang benar. Harus paham benar kenapa saya mengikuti perjamuan kudus, kenapa saya mengikuti sakramen kudus itu. Saya ambil tadi bahas dari kata dasar dan kudus, perjamuan kudus itu tentang ekaristo atau ekaristia, tentang ucapan syukur. Kenapa kita mengucap syukur? Ya karena memang dia sudah mati di kayu salib itu. Dia sudah rela menebus dosa saya dan saudara. Jadi itulah pengertian. Kita harus memiliki pengertian dulu deh. Bukan hanya sekedar makan roti dan minum anggur, no. Semua juga bisa lakukan, betul? Kita bagi-bagian di sana, orang mau nggak? Mau. Tapi saya dan saudara, Bapak Ibu yang ada di dalam ruang ini, jemaat Tuhan, miliki pengertian bahwa aku harus berdoa bukan hanya dengan rohku saja, bukan hanya rohmu ya Tuhan, tetapi aku berdoa dengan akal budiku. Saya tanya, anak kecil kalau berdoa, dia mengerti nggak
Dia ngerti nggak doanya? Bapak Ibu, kalau anak kecil berdoa, dia ngerti doanya tidak? Dia ngerti loh doanya. Dia paham loh doanya. Kita yang nggak ngerti, tapi dia ngerti apa yang dia doain. Paham? Jadi artinya begini, kalau kita berdoa, sekalipun orang lain tidak mengerti, kita harus mengerti dulu apa yang kita doakan. Betul? Kalau kita memuji Tuhan, kita harus mengerti dulu apa yang kita puji. Coba Doni ke sini. Mana Doni? Sorry Doni. Coba kita ada lagu pujian ini yang ini lagu hidup. Ini nanti coba kita uji Bapak Ibu. Seberapa paham kita lagu ini? Seberapa kita mengerti apa pengertian kita dalam lagu ini? Bila topan keras melanda hidupmu, bila putus asa dan letih lesu, berkat Tuhan satu-satu itulah kami saya kagum oleh kasih. Oke, stop. Ketika Bapak Ibu memulai memuji, apa yang Bapak Ibu pikirkan? Oh iya, ingat masalah betul? Bila topan keras melanda hidupmu, bila putus asa dan letih lesu. Dia nangis mewek, betul kan? Itu aku banget. Itu aku banget Tuhan. Aduh kemarin baru masalahnya besar banget. Aku letih, aku sudah gak bisa ngapa-ngapain. Atau justru ketika lakukan menyanyikan pujian ini nggak ngerti apa-apa, yang penting nyanyi. Oke, refnya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih. Kalau saya dapat pengertian daripada refnya ini, Tuhan, nggak bisa kok, saya nggak bisa menghitung berkat-Mu. Ini sebenarnya membuat kita bahwa sadar bahwa Tuhan itu apa yang kita butuhkan, apa yang kita mau. Kalau kita hitung lebih dari apa yang kita pikirkan, Tuhan telah berikan. Masakah kita masih kecewa sama Tuhan sampai hari ini? Kalau ada topan keras melanda hidupmu, melanda hidup saya, melanda hidup kita, katakan kepada Tuhan, berkat Tuhan sungguh luar biasa, saya tidak bisa hitung. Itu pengertian. Ya Tuhan, berkat Tuhan, Tuhan ada berkatnya Tuhan, bagaimana saya hitungnya? Ini lagu bukan sekedar lagu. Jadi makanya kalau kita memuji Tuhan, bukan hanya memuji Tuhan dengan rohnya saja, tetapi kita harus memiliki akal budi, pengertian yang benar terhadap apa yang kita lakukan. Coba lakukan pujian. Bila topan keras melanda hidupmu, bila putus asa dan letih lesu, Tuhan satu-satunya, kau kagum oleh kasih. Kata berkat Tuhan, berkat Tuhan mari hitunglah, kau kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Ini kalau saya nyanyikan lagu ini loh, saya nggak kayak sampai ke minggu kemarin ya. Lagu kita baru bau, betul? Kondisi kita kadang berubah oleh karena situasi. Lagu awal bulan lagunya apa? Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Akhir bulan lagunya apa kemarin? Oh,
kita menghitung berkat Tuhan, itu juga menyadarkan saya dan saudara bahwa Allah yang sebenarnya itu dia ada di tahta yang maha tinggi. Dia datang ke dunia menjadi manusia hanya untuk saya dan saudara. Dia menjadi roti yang hidup. Supaya apa? Kita memiliki hidup. Sesungguhnya kita nggak memiliki hidup. Kita ini sesungguhnya mati. Tetapi dia turun ke dunia untuk memberi hidup. Makanya dalam Yohanes pasal 14 ayat berkata apa? Akulah jalan, kebenaran dan hidup. Tidak ada satu yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Nah ini juga pengertian, harus memiliki pengertian. Kalau dia jalan, apa yang harus kita lakukan? Berjalan bersama Yesusnya nggak ada. Mungkin saat itu murid-muridnya masih bisa bersama dengan dia. Bagaimana kita berjalan dengan Yesus? Kita berjalan sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Makanya saya bilang tadi bahwa standar kehidupan kita bukan orang atau pendeta atau orang yang lebih rohani, bapak rohani kita, ibu rohani kita, tetapi yang standar hidup kita adalah firman Tuhan. Dialah jalan. Kalau kita tidak bisa mengikuti kebenaran firman Tuhan, niscaya kita akan melihat kemuliaan Tuhan. Hal yang berikutnya, yang keempat, tadi nomor 3 memiliki pengertian. Yang keempat, coba 1 Korintus pasal 5 ayat 7. Nah, baca sama-sama Bapak Ibu, ini pelan-pelan. Kita harus memiliki pengertian yang benar nih terhadap firman Tuhan. 1, 2, 3. Buanglah ragi yang lama itu, supaya kamu menjadi adonan yang baru. Sebab kamu memang tidak beragi. Sebab anak domba Paskah kita juga telah disembelih, yaitu Kristus. Tahu fungsi ragi? Siapa yang pernah bikin di sini tape di sini? Ada yang pernah? Dulu waktu masa SMA saya itu pernah bikin tape dan menggunakan bahannya itu salah satunya ubi kayu sama ragi. Ragi membuat apa? Supaya apa? Bapak Ibu? Fungsi ragi apa? Yang ibu-ibu harus mengerti fungsi ragi. Kalau di makanan, supaya makanan itu lebih cepat ngembang, lebih cepat membusuk. Tuh. Buanglah ragi yang lama, artinya ragi itu juga nggak boleh dipertahankan. Kalau nggak berfungsi jangan dipakai lagi, karena nggak bisa ngembang. Ragi ini berbicara tentang apa sih, Bapak Ibu? Ini ragi ini berbicara tentang kehidupan kita. Kalau dia berkata begini, supaya apa? Kamu menjadi adonan yang baru. Kalau masih ada ragi yang lama campur dengan adonan baru, maka dipastikan adonan itu tidak akan kembang. Hancur adonannya. Betul? Buanglah. Di nomor 4 ini saya berkata begini. Kalau memang kita benar-benar datang menerima sakramen, pastikan diri saya dan saudara memiliki kerinduan untuk pemulihan. Katakan pemulihan. Pemulihan dalam hal apa? Banyak. Pemulihan hubungan antara sesama, antara anak dengan orang tua, antara suami istri. Itu ragi lama. Buang ragi lama. Supaya apa? Ada pemulihan. Antara menantu dengan mertua, buang ragi itu supaya apa? Adonan dalam keluarga itu menjadi adonan yang baru. Antara kakak dan adik, buang ragi itu. Kalau kita pelihara ragi itu, adonan keluarga kita semakin busuk, bukan baik lagi. Adonannya hancur dan cepat busuk, bau. Sorry, katakan ini memang ya saya harus memberikan pengertian firman Tuhan. Bapak Ibu,
Kita komitmen hari ini, Tuhan, kalau masih ada ragi-ragi lama dalam hidup saya, yang tersembunyi dalam hidup saya, benak saya, hati saya, daging saya, pikiran saya mau minta hari ini, tolong saya mau melepaskan itu. Saya mau menjadi adonan yang baru. Karena kita sudah tidak beragi lagi. Kenapa? Karena Yesus telah disembelih, betul? Kalau kita masih memelihara ragi kita, nggak berfungsi pengorbanan Yesus ini dalam hidup saya dan Anda. Masih memelihara ego kita, masih memelihara kemampuan kita, masih memelihara tidak mau membuat segala sesuatu yang tidak benar dalam hidup kita, kita tidak menerima. Tidak ada fungsinya Paskah anak domba ini. Tetapi kalau kita telah membuah ragi itu, kita telah menerima Paskah anak domba ini. Yesus disembelih. Domba itu, domba yang hidup itu disembelih buat saya dan saudara. Sehingga adonan saya, adonan Bapak Ibu, adonan keluarga Bapak Ibu menjadi baru. Amin. Yang keempat ini, ayo miliki perubahan, kerinduan untuk mengalami perubahan. Tetapi ada syaratnya, harus ada kasih. Katakan kasih. Kalau nggak ada kasih nggak bisa. Hatiku tetap berada, Kau jawaban hidupku. Hatiku tenang berada dekatmu, Kaulah pelihara hidupku. Katakan pertolonganmu, pertolonganmu begitu ajaib. Kau telah memberikan bagiku di saat aku tak sanggup lagi. Di situ tanganmu bekerja. Maukah kita hatimu tenang? Katakan kepada Tuhan tadi, Tuhan, pertolonganku datang darimu. Ulangi pujian di awal. Hatiku tenang berada dekatmu. Saya minta pemusik maju depan. Hatiku tenang berada dekatmu, Kau yang pelihara hidupku. Pertolongan Tuhan, pertolonganmu
Bapak Ibu yang sudah menerima roti dan anggur, mari kita datang kepada Tuhan. Sebelum kita makan dan minum, mari kita merendahkan diri dalam kita berdoa masing-masing. Katakan dalam hatimu bahwa hatiku tenang berada di sisimu, Tuhan berada dekatmu. Haleluya. Haleluya. Yesus. Katakan, Tuhan, Engkau baik bagiku. Engkau baik bagiku, Tuhan. Layakkanlah setiap kami, Tuhan. Layakkanlah setiap jemaat-Mu. Bapak Ibu, mari kita mengangkat roti yang ada dengan tangan kita di atas lebih tinggi dari kepala kita. Dan dengarkan firman Tuhan. Sebab apa yang telah aku teruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada waktu malam ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudaraku, bukankah roti yang kita ucapkan syukur atasnya adalah sebagai persekutuan kita dalam tubuh Kristus? Mari kita. Haleluya. Demikian juga yang mengambil cawan, mari kita mengangkat cawan tinggi-tinggi. Sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudara-saudaraku semua, bukankah cawan yang atasnya kita ucapkan syukur sebagai persekutuan kita dalam darah Kristus? Amin. Mari kita mendoakan. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih. Haleluya. Yesus. Naikkan ucapan syukurmu di hadapan Tuhan, terima kasih Tuhan. Ambil komitmen hari ini Tuhan, saya mau berubah. Lewat persekutuan dengan tubuh dan darah-Mu ya Tuhan, kami telah membuat ragi-ragi lama. Adonan kami jadi adonan yang baru. Haleluya.
seluruh sidang Jumat Allah yang hadir, yang telah menerima tubuh dan darah-Mu, menjadi peringatan bahwa 2000 tahun yang lalu Engkau telah membuktikan kasih-Mu bagi kami. Hari ini kami ambil komitmen bersama bahwa kami mau hidup di dalam kematian-Mu. Kematian-Mu membuat kami hidup, ya Tuhan. Engkau telah buktikan itu. Oleh karena itu, ambil alih seluruh hidup kami. Biarlah masing-masing kami mengambil komitmen hari ini untuk kami memiliki pembaharuan hidup, pertobatan sejati di dalam Engkau. Pribadi lepas pribadi, keluarga, bahkan gereja-Mu, ya Tuhan. Kiranya Engkau berkenan atas hidup kami. Kami bersyukur untuk kesempatan ini. Kiranya Engkau memberkati setiap kami. Jemaat yang ada di rumahnya tidak bisa datang, Tuhan juga kiranya menolong mereka. Dalam nama Yesus kami bersyukur untuk kesempatan yang Tuhan berikan. Bersama-sama katakan amin. Tuhan berkati. Shalom. Silakan duduk semua. Haleluya. Diberkati semua. Amin. Terima kasih Bu Kasa atas penyampaian firman. Saatnya kita memberikan yang terbaik. Kita memberikan persembahan. Ada 2 amplop ya Bapak Ibu ya. Bapak di surga, terima kasih untuk pemeliharaan Tuhan sepanjang hari ini. Terima kasih Tuhan, saat ini kami mau memberikan yang terbaik Tuhan. Biarlah persembahan kami Tuhan menjadi dupa yang harum di hadapan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Baptisan air, perjamuan kudus. Kalau Katolik ada 7 kalau nggak salah. Ya, betul ya. Nah, hari ini pengajarannya sangat menambah pengetahuan, sangat memberkati kita. Saya harap tadi ada yang catat ya, itu berguna. Oke, pengumuman minggu depan ibadah sama seperti biasa di jam 10 kita akan mulai. Tetap taat pada peraturan pemerintah, jaga jarak, pakai masker, cuci tangan di depan sudah disiapkan juga sabun dan air. Kita mau tutup ibadah kita hari ini. Yuk kita bangkit berdiri sama yuk. Kita bersatu dalam doa. Bapak, terima kasih Tuhan. Kalau hari ini kami boleh terima berkat, kalau hari ini kami boleh diajar Tuhan, kami mau memberkati hamba-Mu Tuhan, Bapak Asa, untuk setiap pengajaran yang boleh ditabur Tuhan. Kami tahu Kau juga bekerja di hidupnya, di keluarganya. Kami tahu Kau Allah yang menopang dia untuk setiap jalan, setiap langkahnya Tuhan. Kau beserta. Tuhan Yesus, kiranya Kau juga Allah yang memberkati kami setiap Jumat, gereja-Mu Tuhan. Biar kemana saja kami pergi, nama-Mu boleh dimuliakan.
Biar kemana saja kami pergi, orang boleh lihat Engkau ada bersama dengan kami. Biar setiap hal, kalau firman-Mu berkata, sekeliling kami, kanan dan kiri kami boleh rebah. Ketika Engkau beserta kami menjadi saksi-Mu yang efektif, Tuhan. Izinkan kami memuliakan nama-Mu dengan hidup kami, Tuhan. Bapak, kiranya Engkau juga memberkati kota kami, Tangerang ini, Tuhan. Biar kota ini, Tuhan, firman-Mu berkata kami diminta untuk memberkati, untuk menjadi berkat, untuk membangun kota ini, Tuhan. Pakai kami untuk jadi alat yang efektif, yang mengerti tentang Engkau, yang mengerti kehendak-Mu. Biar kami boleh menjadi pelayan-pelayan-Mu, Tuhan. Biar kota ini juga boleh diberkati dengan keberadaan kami gereja-Mu tempat ini. Berkati Indonesia, Tuhan. Kalau bangsa ini mengalami banyak sekali bencana di tahun-tahun ini, Tuhan. Kami tahu mata-Mu tertuju atas Indonesia. Tuhan, kami percaya Engkau sayang sama Indonesia. Engkau juga sayang pada kami, Tuhan. Kiranya uluran tangan-Mu boleh sampai ke bangsa ini, Tuhan. Bapak, dengar doa kami. Biar gereja-Mu boleh bangkit. Biar bangsa ini boleh dipimpin orang-orang yang takut akan Engkau. Biar bangsa ini boleh tertuju kepada-Mu, ya Tuhan. Biar bangsa-bangsa juga boleh tertuju pada bangsa ini dan menyembah Engkau. Biar kami bangsa ini boleh memuliakan Engkau. Bapa, biar belas kasihan boleh turun. Kalau sebentar kami pulang. Mari Bapak Ibu, angkat kedua tanganmu dan pulanglah dengan membawa berkat. Kiranya berkat yang terbaik dari Allah Bapa, cinta dan kasih pengorbanan daripada Tuhan Yesus, penyertaan pelindungan daripada Allah Roh Kudus, menyertai kita saat ini bahkan sampai selama-lamanya di dalam berkat nama Tuhan Yesus yang diberkati. Sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.